Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah di atas jalan beliau hingga hari kiamat. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Dinamakan tahun Gajah karena terjadi peristiwa besar, yaitu serangan Abrahah, gubernur Yaman, yang datang dengan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Allah tidak membiarkan rumahnya dihina. Burung ababil datang membawa batu-batu dari Sijil, melempari pasukan itu hingga mereka binasa. Kisah ini diabadikan dalam surah Al-Fil. Peristiwa itu menegaskan bahwa Allah menjaga Ka'bah, dan bersamaan dengan itu, Allah menghadirkan cahaya baru untuk dunia, kelahiran Nabi Muhammad. Beliau lahir di kota Makkah, kota yang sejak zaman Nabi Ibrahim menjadi pusat peribadatan. Ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat ketika beliau masih dalam kandungan. Ibunda beliau, Aminah binti Wahab, mengandung seorang bayi yatim yang kelak menjadi manusia paling mulia. Sejak lahir, Nabi sudah diuji dengan kehilangan. Inilah pendidikan ilahi agar beliau tumbuh hanya bergantung kepada Allah. Kelahiran beliau disertai tanda-tanda besar. Riwayat menyebutkan cahaya memancar dari rahim ibundanya hingga terlihat istana di Syam. Di Persia, istana Kisra berguncang, 14 tiang kerajaannya runtuh. Api penyembahan Majusi padam, dan danau Sawa mengering. Semua ini menjadi isyarat akan berakhirnya kegelapan jahiliyah dan datangnya cahaya Islam. Nasab Rasulullah adalah nasab paling mulia. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay. Nasab beliau tersambung hingga Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Beliau berasal dari suku Quraisy, suku yang dihormati karena menjadi penjaga Ka'bah. Kakek beliau, Abdul Muthalib, adalah pemimpin Quraisy yang bijak dan berwibawa. Dialah yang menggali kembali sumur Zam-Zam setelah lama tertutup. Dari keluarga inilah lahir manusia pilihan, yang Allah utus untuk seluruh alam. Allah memilih nabinya dari garis keturunan yang bersih dan terhormat, agar dakwah beliau lebih diterima manusia. Dalam tradisi Arab, bayi Quraisy diserahkan kepada wanita pedalaman untuk disusui. Agar tumbuh sehat dan fasih bahasa Arabnya, Rasulullah pertama kali disusui oleh ibundanya Aminah. Setelah itu, beliau disusui sebentar oleh Suibah, budak Abu Lahab, yang juga sempat menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun, ibu susuan yang paling dikenal adalah Halimah As-Sa'diyah dari kabilah Bani Sa'ad. Awalnya Halimah datang ke Makkah untuk mencari bayi yang bisa disusui. Namun tidak ada keluarga yang mempercayakan bayi kepadanya karena ia miskin. Hingga akhirnya ia menerima bayi yatim bernama Muhammad. Sejak Muhammad kecil berada dalam gendongan Halimah, tanda keberkahan tampak jelas. Unta yang ditungganginya tiba-tiba kuat dan cepat, padahal sebelumnya lemah. Hewan ternaknya yang kurus menjadi gemuk, kambing-kambingnya dipenuhi susu, tanah mereka menjadi subur, dan keluarga Halimah hidup sejahtera. Semua itu karena keberadaan Rasulullah. Halimah pun sangat menyayangi Muhammad kecil. Beliau tumbuh di pedalaman dengan udara segar, makanan sederhana, dan bahasa Arab yang fasih. Kehidupan desa menjadikannya anak yang tangguh, sabar, dan jauh dari kerusakan kota. Ketika beliau masih kecil, terjadi peristiwa luar biasa. Malaikat Jibril datang, membelah dada Nabi kecil, mengeluarkan bagian hitam yang disebut bagian syaitan, lalu mencucinya dengan air Zam-Zam hingga bersih. Hati beliau dipenuhi cahaya dan iman. Peristiwa ini membuat Halimah khawatir, lalu mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya. Setelah tinggal bersama ibunya Aminah, Muhammad kecil tumbuh sebagai anak yang mulia. Namun takdir kembali mengujinya. Ketika berusia 6 tahun, ibundanya wafat di Abwa, dalam perjalanan pulang dari Madinah setelah berziarah ke makam ayahnya. Sejak itu beliau menjadi yatim piatu. Muhammad kecil kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kakeknya sangat menyayangi beliau. Dikisahkan, Abdul Muthalib memiliki tikar khusus di samping Ka'bah, tempat ia duduk dengan penuh kehormatan. Anak-anak biasanya tidak berani duduk di situ, namun Muhammad kecil diperbolehkan. Bahkan ketika para paman hendak menariknya, Abdul Muthalib berkata, "Biarkan cucuku ini, kelak dia akan memiliki kedudukan besar." Ketika Nabi berusia 8 tahun, Abdul Muthalib wafat. Beliau kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Meskipun Abu Thalib miskin,
Ia merawat Muhammad kecil dengan penuh kasih sayang, membelanya, dan menjaga keselamatannya. Sejak kecil, Nabi dikenal jujur, sopan, dan amanah. Karena itu beliau mendapat julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Beliau ikut menggembala kambing, pekerjaan yang sederhana namun mendidiknya menjadi pribadi yang sabar dan bertanggung jawab. Di usia remaja, beliau ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib, hingga ke negeri Syam. Di perjalanan inilah seorang rahib bernama Buhaira melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad muda. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan sebelum menjadi rasul, sudah tampak bukti-bukti kebesaran beliau. Dari kisah ini kita belajar bahwa Nabi Muhammad sejak awal telah dipilih dan dijaga oleh Allah. Kelahirannya penuh tanda-tanda, keturunannya suci, masa penyusuannya membawa berkah, dan masa kecilnya penuh pendidikan ilahi. Semua ini mempersiapkan beliau untuk menjadi utusan terakhir yang membawa rahmat bagi seluruh alam.